Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Senang bisa bertemu dengan teman-temanku dalam keadaan dan suasana yang tentu sangat berbeda. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa dan Maha Penyayang. Dalam kesempatan ini, baik saya ingin memberikan penjelasan terkait dengan materi yang berjudul model, konstruksi, model, dan analisis sistem. Perkenalkan juga, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hari Dwi Amanda, Farahdi Bajahra, Alivia Nurfaiza, dan Mita Aulia. Yang akan kami jelaskan pertama yaitu adalah model sistem politik. Definisi model. Akloff NL mengatakan bahwa model dapat dipandang dari 3 kata, yaitu sebagai kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Sebagai kata benda, model berarti representasi atau gambaran. Sebagai kata sifat, model adalah penggerakan atau pertunjukan. Dalam permodelan, model akan dirancang sebagian suatu sistem nyata secara ideal, dengan tujuan untuk menjelaskan atau menunjukkan hubungan-hubungan penting yang terkait. Selanjutnya ada definisi sistem. Definisi sistem dibagi menjadi 2, yaitu secara etimologis dan secara Gabriel Armort. Secara etimologis, sistem berasal dari kata Yunani yang artinya menetapkan bersama. Lalu menurut Gabriel Armort, sistem mengandung arti saling ketergantungan antara bagian-bagian dan ikatan antara bagian-bagian tersebut dengan lingkungannya. Selanjutnya ada definisi politik. Secara etimologis, istilah politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang mengandung arti negara kota. Menurut Laswell, ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan. Politik secara umum adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem politik adalah serangkaian unsur-unsur atau komponen-komponen yang berkaitan dengan bermacam-macamnya kegiatan dalam negara untuk memperoleh kekuasaan dan turut serta mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan. Sistem politik otokrasi tradisional. Otokrasi berasal dari kata Yunani kuno yang artinya autorator, atau secara harfiah berarti berdiri sendiri atau pengkuasa tunggal. Dengan kata lain, otokrasi merupakan suatu bentuk pemerintah di mana pemerintahannya dipegang oleh suatu orang, raja, sultan, dan sebagainya, dan kekuasaannya bersifat negatif daripada bersifat positif. Sistem politik otokrasi tradisional ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Kurang menekankan pada persamaan, tetapi menekankan pada statifikasi ekonomi. Kebebanan individu kurang dijamin, tetapi lebih menekankan pada perilaku yang menurut kehendak kelompok kecil penguasa. Lalu lebih menekankan pada kolektivisme yang berdasarkan kekerabatan pada individualisme. Lalu kebutuhan moral dan nilai-nilai moral lebih menonjol. Selanjutnya, sistem politik otokrasi tradisional dilihat dari hubungan kekuasaannya, di mana kekuasaan dalam sistem ini cenderung bersifat pribadi, negatif, dan sebagian kecil lagi bersifat konsensus. Kemudian dilihat dari legitimasi kewenangan. Kewenangan otokrat bersumber dan berdasarkan pada tradisi. Ia memiliki kewenangan karena ia merupakan keturunan dari pemimpin terdahulu. Kemudian dilihat dari identitas bersama. Faktor yang mempersatukan masyarakat dalam sistem politik ialah faktor primordial atau suku, bangsa, ras, dan agama. Selanjutnya dari kebaikan bersama ialah faktor kebaikan bersama politik individu menyangkut pada pemahaman mengenai 2 hal, yaitu persamaan dan kebebasan.
Dilihat dari hubungan ekonomi dan politik, di mana antara penguasa dan penduduk di pedesaan, yaitu antara otokrat dan kelompok kecil, penguasa yang mengintarinya sekaligus merupakan pemegang kekayaan, dan massa petani yang tak memiliki apa-apa selain tenaga mereka. Yang kedua ialah sistem politik totaliter. Dari identitas bersama, ialah yang pertama adanya faktor sakral yang berupa ideologi yang mempersatukan masyarakat. Yang kedua, penanaman ideologi oleh penguasa dengan jalan indoktrinasi. Selanjutnya, hubungan kekuasaannya. Kekuasaan dimonopoli dan dilaksanakan secara sentral dengan partai tunggal. Selain itu, kekuasaan paksaan dilaksanakan oleh militer dan polisi rahasia, dan juga partai diorganisasi secara hierarkis oleh pemimpin negara. Dilihat dari legitimasi kewenangan, kewenangan pemimpin didasarkan pada perannya sebagai ideologi, penafsir, dan pelaksana ideologi, di mana rakyat mematuhi pemerintahan karena kekuasaan paksaan yang sangat luas dan mendalam. Selanjutnya dilihat dari hubungan ekonomi dan politik. Partai tunggal mengendalikan kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi yang diprakarsai individu atau swasta dilarang. Distribusi juga kebutuhan pokok relatif merata. Dilihat dari kebaikan bersama, yang pertama prinsip sama rasa dalam bidang ekonomi, sekularisme radikal, agama digantikan ideologi yang doktriner dan ekskatologis, serta kebebasan politik individu dan hak-hak sipil untuk mengkritik penguasa tidak dijamin. Selanjutnya ada sistem politik demokrasi. Dilihat dari segi kebaikan bersama, yaitu adanya persamaan kesempatan politik setiap individu dijamin oleh hukum. Selain itu juga menekankan persamaan kesempatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap individu. Dilihat dari identitas bersama, faktor pemersatu masyarakat berupa bersatu dalam perbedaan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, kemudian masyarakat terikat pada subkultur yang dimilikinya dan sekaligus terikat pada suatu dasar dan tujuan bersama. Dilihat dari hubungan kekuasaan, di mana distribusi kekuasaan yang relatif merata di antara kelompok sosial dan lembaga pemerintahan. Kemudian adanya persaingan dan saling kontrol antara kelompok sosial, antara lembaga pemerintah, serta kelompok sosial lain. Kemudian dilihat dari legitimasi kewenangan. Kewenangan didasarkan pada prinsip rule of law yang diatur dalam konstitusi, di mana adanya jaminan hak-hak dan kewajiban warga negara. Terakhir, dilihat dari hubungan ekonomi dan politik, di mana peran masyarakat dan pemerintah dalam bidang ekonomi dilaksanakan secara seimbang, di mana adanya prosedur dan mekanisme penentuan kebijaksanaan pemerintah berdasarkan kedaulatan rakyat. Materi kedua ialah konstruksi model. Definisi konstruksi model. Konstruksi model adalah upaya satu pihak membayangkan pihak lain yang telah melakukan sesuatu yang tidak diperbuatnya, di mana maksudnya adalah membayangkan tersebut tidak didasarkan atas bukti yang akurat jika memang pihak-pihak yang dimaksud melakukan tindakan tersebut. Secara praktik, taktik konstruksi politik seperti ini dapat dijadikan senjata oleh para pelaku politik untuk memukul lawan politiknya dan juga untuk menunjukkan bahwa yang memukul adalah korban dari lawan politiknya. Selanjutnya ada komponen konstruksi, di mana yang pertama adanya pemakaian simbol-simbol politik, yang kedua adanya strategi pengemasan pesan, dan yang terakhir ialah kesediaan media memberi tempat. Untuk menemukan pola pengkonstruksian, maka dan citra yang muncul, serta motivasi yang dimiliki masing-masing media, riset ini memakai metode analisis wawancana berdasarkan kerangka analisis kritis wacana media. Sedangkan menurut Halliday dan Gamson dan Modigliani, dalam praktek pengumpulan data untuk aspek deskripsion dipakai metode analisis teks efektif yang unsurnya diambil dari sejumlah teknis analisis wacana. Untuk aspek processing analisis, tekniknya adalah wawancara mendalam dengan 10 orang masing-masing koran. Untuk explanation
atau social analysis digunakan data sekunder atau latar belakang sejarah ke-10 koran berserta penelusuran tradisi interaksi pers dan politik di Indonesia. Selanjutnya, bagian ketiga ialah analisis sistem. Definisi analisis sistem. Analisis sistem ialah penguraian suatu sistem informasi yang sudah utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan tujuan dapat mengidentifikasi dan menevaluasi berbagai macam permasalahan maupun hambatan yang terjadi pada sistem sehingga nantinya dapat dilakukan perbaikan ataupun pengembangan. Analisis sistem menurut David Ayton. Sistem politik merupakan tindakan-tindakan yang ada hubungannya dengan perbuatan dan pelaksanaan kegiatannya. Menurut Ayton, setidaknya ada 3 hal yang mendasar yang harus diperhatikan dalam membahas sistem politik. Sistem ditandai oleh adanya saling ketergantungan antara unit yang berbeda di dalamnya. Yang kedua, sistem haruslah bersifat netral, bebas dari pengaruh ideologi. Yang ketiga, sistem mengacu pada konversi dan keuntungannya antara unit yang membangun sistem. Sistem menurut para ahli Al-Fattah. Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai berikut. Analisis sistem adalah teknik pemecahan masalah yang menguraikan bagian-bagian komponen dengan mempelajari seberapa banyak bagian-bagian komponen tersebut bekerja untuk mencapai tujuan mereka. Menurut MC Lord, analisis sistem adalah penelitian terhadap sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru. Menurut Jimmy, analisis sistem adalah sebagian penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Fungsi analisis sistem. Yang pertama, dapat mengidentifikasi berbagai masalah dari pemakai. Yang kedua, menentukan secara jelas mengenai sarana yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Yang ketiga, dapat memilih metode alternatif dalam memecahkan masalah pada sistem. Yang keempat, dapat merencanakan ataupun merekam rencana sistem sesuai dengan apa yang diinginkan pemakai. Terus, tanggung jawab analisis sistem. Yang pertama, mengambil data yang efektif dari sumbernya. Yang kedua, aliran data pada sistem. Yang ketiga, proses dan penyimpanan data. Yang keempat, aliran dan informasi yang berguna kembali pada proses maupun penggunanya. Selanjutnya ialah langkah kerja analisis sistem. Langkah kerja analisis sistem dibagi menjadi 5. Yang pertama ialah adanya identifi atau tahap melakukan identifikasi permasalahan pada sistem. Langkah selanjutnya ialah adanya understand atau tahap melakukan studi kelayakan dan memahami kinerja dari sistem yang ada. Langkah ketiga ialah adanya analisis atau tahap melakukan analisis dan perancangan sistem. Yang keempat ialah adanya report atau tahap melakukan penerapan sistem. Dan yang terakhir ialah evaluasi, di mana tahap melakukan evaluasi dan pemeliharaan pada sistem. Nah, yang terakhir ialah kita akan membahas kesimpulannya. Kesimpulannya ialah model sistem politik yang sebagai titik acuan dalam memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi belumlah bisa memberikan semacam perubahan yang bisa memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan sistem politik pada mulanya terbentuk dengan mengacu pada pendekatan yang terdapat dalam ilmu eksakta,
Adapun untuk membedakan sistem politik dengan sistem yang lain, maka dapat dilihat dari definisi politik itu sendiri. Sebagai suatu sistem politik memiliki ciri-ciri tertentu di mana adanya perbedaan pendapat mulai muncul ketika harus menentukan batas antara sistem politik dengan sistem lain yang terdapat dalam lingkungan sistem politik. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.